Halo semuanya, kita lagi di kantornya, ini kantor bukan? Kantor. Kantornya Rico Huang. Halo. Karena gue baru collab sama dia. Dan ternyata ada warga sekitar yang juga mampir. Iya. Ridwan Hanif. Dan gue nggak ngerti gue ngapain di sini. Pemanis video. Ridwan Hanif datang ke sini naik motor listrik. Iya, begitu nyampe gue naik motor listrik. Kita mau ke rumahnya Rico karena habis bikin konten. Ridwan Hanif juga mau balik ke rumahnya. Jadi gue nebeng lu ya. Nebeng. Karena Oke, lagi hujan dan gue nggak tahu kenapa gue buka payung. Padahal di atasnya kasih lihat deal. Di atasnya tidak hujan. Oke, yuk let's go. Thank you ya, Wan ya. Yuk, let's go. Gokil. Di kantornya orang harus gue payungin nih. Iya. Makasih Iya. Bapak Radit. Iya. Gue sih sebenarnya udah lama nonton beberapa video lo, karena lo pernah sama Ridwan Hanif juga kan, Iya, di channelnya dia. Gara-gara gue nonton video itu kan banyak yang rekomendasi itu video-video lain. Gue juga lihat nih video lo ngomongin mobil ini. Dan yang membuat gue menarik adalah lo bilang lo beli mobil ini kapan? 2-3 tahun yang lalu deh kayaknya. 2-3 tahun yang lalu, berarti umur lo 21 tahun. Iya. Kok bisa anak 21 tahun beli mobil Mercedes? Mercedes. Waktu itu kan gue beli mobil cuman buat ini doang. Jadi buat orang katanya kalau mau sukses bisnis harus punya mobil. Iya. Gue bilang nggak perlu gitu. Terus gue mulailah bikin konten. Tidak ada satupun yang mendengarkan pada saat itu. Oke. Terus oke deh gue coba beli mobil. Ini mobil second gue beli. Berapa harganya? 400 juta waktu 400 dulu. juta. Iya. Terus gue bikin campaign di internet kan, kalau ayo join jadi reseller gue. Oke. Seminggu balik modal gara-gara itu. Karena lo punya bisnis yang dropship aja. Betul. .com. Betul. Karena tadi gue lagi collab sama dia, terus dia ngasih ini. Keren banget nih. Tuh. Jadi kalau udah dikasih banyak dan semua rapi gini, udah pasti minimal gue harus IG story. Pinter Rico Huang nih. Ini bukan video endorse nih, kadang-kadang gue kalau collab sama orang ya, kayak gue kan pernah review makanan 21. Oke. Terus gue review, karena gue emang suka makanan 21. Gue cerita aja, dibilangnya, wah ini pasti dibayar apa segala macam. Jadi lu tidak dibayar. Gue gak dibayar. Dan lu review aja secara Review natural aja. karena lu suka produknya. Iya, gue ngobrol-ngobrol aja gitu. Oke, iya. Ini sekarang video ini kita ngomong dropshipaja.com itu karena gue senang gitu. Gue temenan sama Rico kan, lo kontak gue kan waktu itu ya. Betul. Ridwan ya? Gue minta tolong Ridwan Tuh. kontak. Akhirnya gue kontak lu secara personal karena Ridwan ngasih kontak lu ke gue. Oh iya benar-benar lo WA gue segala macam, terus ketemu karena rumahnya juga dekat. Jadi ini tidak dibayar. Dropshipaja.com adalah join sekarang. Gimana? Bener kan gitu kan ya? Iya, join gitu kan ya? Iya, betul, Join sekarang. Anyway, udah ya. Nah, tapi gara-gara nih gue lihat nih ada orang masih muda bisa beli Ferrari loh cuy. Gue sampai lihat di mobil123.com. Ini juga tidak di-endorse. Mobil123.com harganya berapa loh? Gue sampai lihat. Kok bisa ada anak 24 tahun, umurnya 24 tahun. 24 tahun. Itu beli mobil Ferrari kan. Abis itu gue langsung nyari juga kan dropship ini apa. Terus gue ngeliat banyak sekali orang yang usaha dropship di luar. Oke. Terus gue tadi cerita sama lo ada satu orang dari Kanada, gue tonton juga. Jadi sebenernya itu usahanya ini bener apa enggak gue ya? Ya. Lo mesen sebuah barang dari, kalau yang Kanada ya, mesen barang dari Cina. Terus nanti ada pembeli di Amazon. Ya. Dia mesen barang itu, kita sebagai perantara dari barang Cina itu ke dia karena kita belinya bulk, kita belinya banyak. Ya. Jadi kita ngambil margin dari situ. Bener nggak? Benar. Oh emang kayak gitu. Iya, Okay. jadi dia bisnis lo gitu. Bisnis gue kayak gitu. Cuman gue produksi sendiri di Indonesia. Jadi mereka tinggal jualin barang gue aja tanpa perlu stok barang sama sekali gitu. Oke, jadi lo cuman jualin barang dia aja tanpa perlu stok sama sekali. Ya emang kayak gitu ya konsep dropshipping ya? Iya, konsep dropshipping kayak gitu. Kenapa namanya dropshipping? Sebenarnya namanya affiliate. Namanya affiliate marketing. Okay. Terus ada jadi makelar, mirip juga. Oke, makelar. Terus beli grosiran jual tuh juga nggak ya? Beda lah. Beda kan itu harus ngestok kan dia. Oh, lo gitu. nggak ngestok ya. Terus ya udah gua akhirnya bikinnya dropship karena pengen ngajarin ke masyarakat ada nama lain selain affiliate sama selain makelar. Okay. Karena gua belajar dari Bang Radit katanya harus jadi yang berbeda. Harus jadi yang berbeda. Jadi namanya dropship. Tapi namanya bukan dari lo kan? Namanya dari gua. Dropship itu. Iya. Oh iya?
Oh maksudnya yang pertama kali? Enggak. Itu mah bukan. udah nama in general udah umum aja. Gitu. Oh, cuman di Indonesia yang memakai nama itu Yang memakai nama itu dan mempopulerkannya saat ya salah satunya mungkin salah 2 satunya kali lu. ya. Mungkin ada beberapa orang tapi lu yang paling mencuat lah ya. Iya sama kali. Semuanya juga segitu kali ya. Oke, karena namanya menarik. Dropship aja. Dropship aja betul. Kayak kita ngapain nih hari ini, nongkrong di mana? Dropship aja. Kayak gitu ya. Tapi hebat loh. Gua itu bukan tipikal businessman. Oke. Gue setiap kali ketemu sama orang dealing kan kayak gue lagi tour nih. Oke. Tour stand up comedy keliling cerita cintaku tour Ya. gitu kan. Gue kalau dealing sama vendor, gue kalau dealing sama hotel, gue selalu ngomong, gue ini bukan businessman, gue nggak ngerti caranya nawar, lo kasih aja harga yang terbaik. Ya gitu. Oke. Karena gue sama sekali nggak bisa nih, ntar lo bilang, ya saya coba push bos saya ya supaya udah lo kasih aja berapa gitu, nggak usah pakai kayak gitu-gituan gitu. Soalnya gue pernah nih dealing sama salah satu orang lah, salah satu vendor. Terus gue nanya harganya berapa, terus dia bilang gini, wah kalau ngomongin harga mending kita makan dulu. Dia bilang gitu. Ya udah tinggal ngomong aja gitu loh harganya jadi berapa. Dia pengen basa-basi gitu. dulu. Iya dia pengen basa-basi. Oh nanti kita akan bahas nanti setelah kita makan. Terus dia makan gitu. Terus gue kan kayak udah selesai makan duluan kan. Ya udah nih harganya berapa nih, karena gue butuh tahu nih buat budget gue gitu kan, buat pakai vendor lo. Terus dia bilang gitu, ya mungkin nanti kita minum dulu ya gitu, pesan kopi dulu gitu segala macam. Kenapa sih gitu loh, ngerti gak sih maksud gue bukan orang yang bisa bisnis kayak gitu. Jadi gue pasti buruk banget dalam berbisnis. Menurut lo kemampuan interpersonal ya antara satu orang dengan satu orang lain ya di dalam dunia bisnis itu sepenting apa? Kadang-kadang mereka kan yang kayak gitu, mereka tujuannya tuh untuk entertain orangnya dulu, supaya ngerasa nyaman. Jadi abis ngerasa gue nyaman kalau gue tidak di-entertain. Gue nyaman kalau lo datang lo tinggal ngomong. Karena kan lu satu dari 500 juta penduduk Indonesia yang berbeda. Iya. Terus ya karena orang entertain, terus kadang-kadang kan orang harus di entertain tuh maksudnya dijamu kan? Dijamu dulu gitu sampai orangnya nyaman, baru ngomongin setelah nyaman. Kadang-kadang gue juga harus kayak gitu, jadi kayak harus ngobrol dulu, basa-basi dulu, baru masuk ke topik utamanya. Tapi dengan usaha dia membuat gue nyaman, membuat gue tidak nyaman. Dia menyalahi konsep-konsep kenyamanan nih. Tapi gue aneh sih ya bang sih, gue akuin sih. Nah, seberapa penting, kan banyak banget nih gue ketemu teman-teman yang berbisnis lah, gitu kan. Terus banyak yang bilang kayak gini, punya mobil bagus itu harus kalau mau bisnis. Emang iya? Bener nggak? Sebenarnya nggak. Orang percaya. Oke. Kalau kayak gue kan, gue memang personal branding untuk orang-orang join jadi member gue gitu kan. Jadi gue harus memunculkan kalau gue ini anak muda yang sukses gitu. Jadi gue butuh mobil itu kendaraan untuk gue posting di internet, terus gue iklanin. Kebutuhannya hanya itu aja. Jadi maksudnya gini, orang jadi trust sama lu. Jadi trust sama gua. Tapi kalau bisnis-bisnis yang nggak perlu dia sebagai owner nih harus muncul. Jadi dia memang mungkin corporate branding aja ya. Sebenarnya nggak perlu juga gitu. Cuman kadang-kadang ada orang yang punya uang terus dia pengen nikmatin, ya dia beli mobil itu. Gitu aja sih. Kalau gua sih gua butuh. Jadi jawabannya adalah tergantung bisnisnya. Tergantung bisnisnya betul. Nah terus katanya, tapi menyambung dari tadi soal entertain ya. Emang iya ya kalau dealing sama orang itu harus di entertain? Karena gue punya teman seorang sales nih. Terus dia cerita ke gue, iya kalau kita mau jualan barang kita ke sebuah tempat gitu kan, dia kan sales kan mau jualan barangnya dia. Kita harus tahu dulu nih yang bosnya di situ tuh sukanya apa. Dia suka minum, apa dia suka makan, apa aja dia suka cewek. Dia bilang kayak gitu. Kita harus tahu. Nah itu kita kasih. Emang segitunya dunia bisnis itu. Nah sebenarnya itu tergantung orangnya juga. Maksudnya gimana? Ada orang yang entertain jahat tuh. Oh itu namanya entertain jahat. Entertain jahat. Jadi pakai cara-cara cewek, apapun lah yang dia bisa. Padahal siapa tahu dia sukanya laki kan? Iya, bisa. Kita nggak tahu. Terus. Ada entertain yang bener-bener dia membangun hubungan sama orang. Jadi misalkan gue sama Bang Radit, terus gue kenalan dulu, ngobrol. Terus kan nanti kan ya nggak ada, maksud gue nothing tulus aja kan, gue nggak berharap Bang Radit bakal bantu gue segala macam. Jadi gue karena kenal lama-lama ya mungkin bisa ada kerjasama di situ karena deket. Gitu. Misalkan gue kontak Bang Radit dari Ridwan, karena gue memang dekat sama Ridwan karena gue nggak punya teman lagi selain di sini selain Ridwan kan. Di sini tuh maksudnya daerah rumah gue nggak ada teman lagi selain Ridwan. Terus gue bangun hubungan sama dia, gue sering nongkrong.
Terus ada satu momen, gue kayaknya mau wawancara Bang Radit nih, gue bilang. Oke, lu bilang gitu. Terus kata Ridwan, ya udah. Ridwan bilang orangnya nggak asik tuh gitu kan. Orang humble kok gitu. Oh, katanya. masa dia bilang kayak gitu? Dia bilang gitu. Wah, makasih lo Ridwan Hanif lo. Makasih lo. Terus akhirnya kan gue kenalan sama lu Iya, gitu. iya, Terus iya. kadang Ridwan juga ada perlu bantu apa yang bisa gue bantu. Jadi Oke. itu mungkin salah satu cara entertain yang sehat lah gitu. Bener juga sih. Jadi membangun hubungan itu penting ya. Membangun Membangun hubungan. relationship ya. Betul. Tapi emang bisnis itu all about relationship kan. Gimana kita berhubungan dengan orang kan. Sebenarnya gitu ya. Betul. Misalkan contoh nih, gue jalanin bisnis, gue nggak punya duit banyak nih. Iya. Gue kan butuh investor. Ya karena gue networking sama orang, ada investor yang ternyata ngelihat nih Riko nih attitude-nya bagus ya, bisnisnya sehat. Ya di situ gue dapat network satu. Terus gue nggak ngerti cara masarin produk, gue belajar sama teman gue yang jago masarin produk. Iya. Itu kan sebenarnya gara-gara mungkin kita kenal, deket, bangun relasi, lama-lama jadi kebutuhan-kebutuhan kita tuh dibantu oleh orang lain gara-gara itu sih Oke. pentingnya. Bisnis lo nih, Ya, dropshipaja.com ini. iya. Ya kan. Ada yang nggak suka nggak? Maksudnya udah jadi member terus dia bilang, wah ini kayaknya nggak fair apa segala macam. Oh ada, Ada. pasti ada. Oke. Biasanya karena service, ada yang kayak oh lama nih pengerjaannya gitu. Terus kadang juga bisa aja karena harga. Mereka banding-bandingin sama kompetitor harganya. Oh ini maksudnya dari sisi konsumen nih. Dari sisi konsumen betul. Kalau dari sisi ini lo kayak gimana sih? Kayak lo ngerekrut seller juga kan? Oke, jadi gua bangun base production di Jakarta, gue beli mesin. Terus mereka join jadi member gua. Member tuh ngapain? Member tuh jualan. Jualan. Mereka jadi seorang marketer lah gitu. Ya. Mereka jualan, dapat ketika ada konsumen yang beli, ya mereka tinggal order ke gua kan. Terus dikirim ke konsumennya dia. Gitu. Ya cuman kadang-kadang komplain-komplainnya lebih ke ini saya udah belajar materinya tapi saya nggak bisa. Terus jualannya. Terus kadang-kadang kalau kita cek, oh ternyata dia baru mencoba 2-3 hari tapi udah berharap hasilnya maksimal. Jadinya gue bilang oh nggak bisa 2-3 hari, harus lebih sabar lagi, harus berbulan-bulan sampai dapat konsumen banyak kayak gitu-gitu. Produk yang paling laku di tempat lu apa? Sekarang casing handphone. Oh iya, casing handphone. Gue pernah lihat interview lo ngomongin itu tuh. Iya. Casing handphone custom. Casing handphone custom. Jadi bisa apa aja di situ? Bisa muka apapun. Iya, bisa gambar desain apapun. Gitu. Itu yang paling laku justru. Yang paling laku itu. Oke. Tapi gimana cara lo nge-scale nih? Kalau casing handphone custom kan berarti lo harus nge-print muka orang atau segala macam kan? Iya. Kan bisnis yang baik adalah kalau dia bisa scale up dengan cepat kan? Gimana lo nge-scale itu? Kalau nge-scale-nya ada 2 cara. Yang pertama, kita acquisition member terus. Kita rekrut member terus, kita ajarin. Yang kedua, kita inovasi produk terus. Jadi di luar casing handphone, produk nomor 2-nya kaos. Oke. Ya, yang ketiganya itu nanti ada photobook. Dan semuanya itu free ongkir seluruh Indo. Oke. Gitu. Langsung jualan deh. Langsung jual. Free ongkir. Salah ya? Jadi Itu nge-scale. Oke. Berarti bisa dong anak 24 tahun punya Ferrari di Indonesia. Bisa banget dong ya? Bisa. Karena gue gak kebayang loh. Tapi kalau dari sisi seorang laki-laki ya, kalau gue nih cowok yang nggak ngerti mobil ya. Iya. Dan gue nggak bisa bayangin lo mengeluarkan uang segitu banyak buat beli mobil yang sangat mahal ya, dengan pajak dan lain-lain dan perawatan ya. Sebenarnya apa sih yang menarik dari mobil Ferrari ini kalau buat lo? Gue boleh jujur nggak? Iya boleh. Gue jadi beli mobil Ferrari ini, gue juga lebih banyak Ridwan yang pakai daripada gue. Jadi gue cuman pakai. Ridwan Hanif, Anda minjem Ferrari orang ya? Jadi si Ferrari ini, gue pakainya jarang banget. Emang jarang? Emang jarang, paling sebulan 1 kali juga keliling komplek. Oke. Gitu. Oke. Sebulan sekali. Sebulan 1 kali keliling komplek. Oke. Tapi apa yang lo dapatkan dengan keliling komplek naik Ferrari? Oh, motivasinya. Iya. Karena dulu di rumah gua majang mobil nih waktu kecil. Kan gue ngeprint gitu, gue nonton TV lah, terus gue liat mobil keren banget. Terus gue buka Google, gue print lah, gue taruh di kamar rumah gue. Kayaknya nih mobil bagus nih, suatu saat jadi punya gue gitu. Terus kan gue jalanin bisnis selama ini gue digaji, jadi gue nggak pernah nikmatin hasil usaha gue. Sorry, maksudnya gimana nih jalanin bisnis digaji tuh lo menggaji diri sendiri maksudnya? Oke, jadi gue punya usaha, terus kan gue punya penghasilan setiap bulan. Gue tidak pernah mengambil penghasilan gue setiap bulan. Jadi uangnya cukupnya aja. Hanya dari gaji aja. Jadi gue digaji sebagai direktur di perusahaan gue. Oke, gaji itu lo yang nentuin kan? Gaji karena itu lo direkturnya sendiri kan? Betul, gue yang nentuin.
Nah selama berapa tahun akhirnya dividen itu atau penghasilan si itunya keluar SAU tuh. lah, sisa hasil usaha dibagi-bagi tuh. Betul, keluar kan. Ya gue berpikir ya udah deh, gue kayaknya pengen nikmatin hasil usaha gue. Gue ngapain ya? Terus gue keinget, oh ya gue kan pengen beli satu mobil. Mobilnya Ferrari waktu itu, cuman warnanya gue lupa warna apa. Ya udah deh, gue coba beli aja. Toh juga gue pengen bikin konten juga atas mobil yang gue suka. Lo beli ini. Ya akhirnya ya udah gue beli, nyampe rumah, ya udah gue jadi kayak impian kecil gue tercapai aja gitu. Yang tadinya ada di kertas doang, ya, di dinding. sekarang ada di dunia nyata gitu. Kita lihat Ferrari-nya Rico Huang sekarang. Ini rumah lo ini depan. Rumah gue ini. Dan inilah Ferrari Rico Huang. Ya itulah. Sebagai orang yang nggak ngerti mobil, Iya. kenapa Ferrari warnanya merah yang lo ambil? Kan ada yang putih, ada yang hitam. Waktu itu yang paling murah yang merah. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Bohong banget. Karena merah tuh warnanya Ferrari. Kalau itu saja saya tahu. Ya kan? Merah itu warnanya Ferrari kan? Sangar sih. Jadi kelihatannya sangar. Jadi gue pengen beli warna merah aja kayak kelihatan sangar gitu. Oke. Terus kenapa model yang ini? Ini kalau nggak salah California. California, betul. Karena ini yang paling murah. Entry level lah Ya, kalau istilahnya gitu ya. Iya. Tapi tetap Ferrari kan. Maksudnya Tetap Ferrari. Ini sih di bawah jalan sih enak. Jadi gue ya keliling-keliling jalan pakai mobil ini masih enak sih. Jadi nggak kenapa-napa sih. Oke. Kata orang mesin mobil supercar kayak gini nggak cocok buat Jakarta. Iya. Lu sebagai orang yang punya ini selama beberapa bulan, gimana menurut lu? Aman-aman aja kah atau? Betul, nggak semua tempat cocok. Apalagi kalau ada yang kayak tanjukan dikit gede, terus ada kayak naikan banget, turunan banget. Jadi gue paling cuman bawanya ke komunitas Ferrari aja. Soalnya kan kalau ke komunitas Ferrari, jadi kita bisa kenal sama yang lain kan. Kalau nggak sama teman-teman lain lah yang punya supercar juga, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Oh, jadi buat koneksi juga ya? Buat koneksi. Jadi kayak lo masuk ke klub itu ya ketemu sama orang-orang yang mungkin bisa bantu bisnis dan lain-lain gitu. Iya, kayak gitu buat kenalan aja sih gitu. Toh nanti perkara ada kerja sama bisnis atau enggak ya lihat nanti aja gitu. Iya, benar-benar. Oke. So far happy nggak? So far happy. Happy. Happy-nya Karena agak jeda. Gue jawab apa nih ya? Happy. Tapi happy beneran. Ya pertama sih gue kayak ngerasanya ini mobil harus dirawat. Tapi memang udah minta dirawat. Maksudnya udah harus cek ini, cek itu. Ya awal-awal gue belajar kan. Ya akhirnya paling dipanasin terus kalau jalan hati-hati aja, kalau sekali nyerempet kan sakit kan. Iya. Gitu. Emang mahal ya tapi ya. Maksudnya untuk perawatan dibandingkan let's say Mercedes gitu bisa. Iya lebih mahal bisa sih. jauh lebih mahal. Tapi kan gue juga baru berapa bulan jadi gue belum bawa servis segala macam kan. Oke. Sisanya sih paling gue happy sih soalnya gue bisa kenalan sama banyak orang, jadi gue lebih ke kenalannya aja gitu. Bener. Berarti kalau gue tanya mobil ini membantu bisnis lo, iya dong berarti jawabannya. Iya, oh iya. bisnis gue betul. Wow, jadi emang ini salah satu investasi juga dong berarti. Iya. Sebener-benernya. Iya, cuman kalau nanya orang yang nggak tahu soal bisnis kan ya mikirnya nih aset yang tidak produktif kan. Iya bener. Betul. Tapi kan seperti saya contohnya. Tapi ternyata membantu. Iya. Karena bisnis lo itu menurut gue sangat bergantung pada relasi ya. Iya. Seberapa yang lo dapet, orang percaya atau tidak gitu. Iya, jadi ngebantu banget ya. Sebelumnya kan gue ada investasi ke properti. Tapi orang di jalan tuh nggak pernah kayak, hebat ya lo udah beli properti, gimana properti lo segala macam. Tapi pas mobil beda banget ya. Iya, semua orang ngomongin mobil, image-nya beda. Gitu. Iya bener. Karena gue tahu lu juga gara-gara pas mobilnya naik kan di tempatnya Ridwan Hanif kan. Iya, juga gara-gara itu. Karena nggak mungkin Anda pengusaha properti kemana-mana bawa rumah Pondok Indah begini. Berat Pak, pegel. Oke, sekarang nih gue mau nanya nih. Iya. Cewek-cewek ngeliat nggak lo bawa ini? Kalau lo ini ada ditengok-tengok nggak? Ditengok-tengok. Di mana tuh? Ceritanya gimana tuh? Ya kayak di jalan gue jadi kayak akuarium aja gitu. Jadi kayak tapi cewek ada yang nengok? Ada juga yang kayak gitu ngeliatin. Ada anak SMP gitu. Ya nggak SMP juga dong tiba-tiba. Terus banyak sih yang ngeliatin banyak. Yang cakep ada? Yang cakep ada aja. Ngajak kenalan ada? Ada aja. Oh, ada serius? Ada yang ngajak kenalan. Ada yang ngajak kenalannya gimana? Kayak misalnya kan mobil nih, jalan terus apa di parkiran kah? Atau enggak. Kalau secara offline enggak. Tapi biasanya kalau secara online nge-DM gue ada.
Tapi lo juga pasti pernah ngalamin masa nggak punya duit sama sekali dong? Pernah. Oke. Terus jalannya apa waktu itu? Gue pernah satu kepepet banget nih. Jadi gue jualan barang gue dihutangin sama reseller gue. Terus gue kasih lama-lama sampai gue nggak ada duit buat bayar gaji karyawan. Ternyata barang gue dipakai buat ngobat, buat hal-hal yang nggak jelas gitu. Astaga. Akhirnya gue kepepet, gue minta sama bokap. Jadi, akhirnya? Gue tuh nggak pernah minta sama bokap karena gue nggak berani. Iya. Sama orang tua ya? Sama orang bokap bilang apa? Kamu ngobat ya? Enggak. Itu dia yang curigai. Akhirnya dikasih, tapi hitungan 1 bulan gue balikin lagi. Oke. Gitu. Oke. Nah terakhir nih ya. Gue cuman mau ngasih tahu aja nih. Ini pesan moral nih. Buat kalian semua yang nonton yang mungkin juga punya Ferrari California di rumah. Tolonglah kalau punya Ferrari California di rumah nih buat Rico juga. Jangan digunakan untuk ngeprank orang. Karena just no limit mendapatkan karma. Gue syuting sama dia mau pura-pura mobilnya mogok. Oke. Nggak taunya mogok beneran. Waduh. Ya Anda just no limit. Jadikan ini pelajaran dalam hidup Anda. Ya mudah-mudahan sukses terus ya Rico ya. Di tahun 2020 ya. Lo ada usaha apa yang lo mau iniin? Katanya ada yang baru nih di 2020. Nanti bakal ngeluarin produk photobook. Produk photobook. Oh yang tadi lo kasih ke gue juga? Iya betul. Ya, oke. Ya udah kita udahi dulu videonya karena rumah Rico lagi mau digusur ya. Kita udah denger ada ya itu dapurnya lagi digergaji ya. Oke Rico, good luck ya semua ya. Bang. Thank you. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.